Win-Win itu tidak diizinkan menyanyi ataupun menari tanpa ada member-member yang lain. Berlutut itu tidak sembarangan nih guys. Ya kayak merendahkan gitu kesannya. Annyeonghaseyo Cengedul, Yusokem welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai Win-Win NCT yang lagi-lagi mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari SM Entertainment. Untuk hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama apakah memang benar bahwa Win-Win ini tidak mendapatkan keadilan. But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku. Caranya cukup gampang banget. Kalian tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like and comment dan share juga kepada teman-teman K-popers yang lainnya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Lahir sebagai Dong Si-chung di Tiongkok pada tanggal 29 Oktober 1997, Win-Win pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari tim pelatihan pra-debut SM, yaitu SM Rookie pada bulan Januari 2016. Ia ditampilkan dalam video musik NCT U Without You sebelum debutnya. Pada bulan Juni 2016, Win-Win melakukan debut resminya dengan mini album NCT 127 sebagai anggota unit NCT 127. Meskipun ia ini sudah debut di unit Cina NCT yaitu WV dan mendapatkan lebih banyak popularitas di negara asalnya, banyak penggemar masih kesal dengan bagaimana SM memperlakukannya. Dan berbicara mengenai perlakuan yang telah diberikan oleh SM Entertainment kepada Win-Win, apa aja sih perlakuan yang ngebuat para penggemar di sini menjadi kesal? Yang pertama adalah dikarenakan Win-Win ini hanya mendapatkan satu bait saja dalam lagu debut WV yaitu Regular. Jadi pada tanggal 17 Januari 2019 WV kan udah memulai nih guys debut resminya dengan merilis single Regular. Jadi single tersebut sebenarnya adalah lagu NCT 127 yang mana di remake ke versi Cina dengan judul yang sama. Tidak hanya dikemas dalam bahasa Mandarin, WayV juga menghadirkan musik video baru yang tak kalah keren dari versi aslinya. Nah, debut mereka ini dapat kita bisa bilang sangat sukses besar di Cina karena mereka juga langsung populer banget dan pada saat itu banyak sekali yang memberikan dukungan kepada WayV. Jadi, di saat debut WayV dengan Regular ini, para NCTzen itu sudah mengantisipasi bahwa kayaknya Win-Win ini akan mendapatkan banyak line distribution nih. Apalagi dia juga berasal dari Cina. Dan apalagi ini juga sub-unit Cina gitu ya. Pasti di sini Win-Win akan mendapatkan banyak line distribution. Namun ternyata faktanya tidak seindah ekspektasi. Di saat lagu Regular sudah dirilis gitu dan orang-orang sudah melihat bagaimana line distribusinya, kita di sini melihat bahwa Win-Win ini hanya mendapatkan sedikit sekali line distribution. Di sini para penggemar itu sangat berharap banyak banget supaya Win-Win itu akan mendapatkan peran yang lebih aktif di WayV dan akan bernyanyi dalam bahasa aslinya. Tapi tentu saja itu tidak terjadi. Namun ketika penggemar menonton video musik baru dari WayV, mereka juga kesal dikarenakan Win-Win hampir tidak memiliki peran dalam lagu tersebut. Win-Win sebagian besar berada di latar belakang dan tanpa lirik apapun, tidak memiliki komponen solo kecuali sesaat saja. Penggemar NCT di seluruh dunia juga sudah mengalami ketegangan tinggi dikarenakan Win-Win menarik diri dari semua aktivitasnya bersama dengan NCT 127. Dia tidak mengambil bagian dalam konser solo pertama di Korea oleh NCT 127 serta tur konser Jepang. Dia tidak disebutkan dalam tweet atau pengumuman resmi NCT 127 sejak pengumuman debutnya bersama dengan WayV. Mereka juga berharap banyak dari debut WayV sampai mereka bertanya kenapa SM Entertainment menarik Win-Win dari NCT 127 jika grup baru tersebut bahkan tidak memiliki lebih banyak time screen untuknya. Dan sampai sekarang itu masih banyak sekali dari para penggemar yang berharap supaya Win-Win itu dapat comeback lagi ke NCT 127. Dan kalian tahu gak sih apa yang terjadi pada tahun yang lalu? Jadi pada saat itu banyak sekali dari para penggemar yang memprotes atau mengkritik salah satu majalah. Jadi majalahnya itu menyebutkan bahwa NCT 127 itu hanya beranggotakan 9 orang member saja. Dan dari anggota 9 member NCT 127 itu tidak ada Win-Win. Kenapa Win-Win tidak ada? Karena Win-Win sendiri itu telah dipindahkan ke WayV. Banyak sekali dari para penggemar yang mengkritik majalah tersebut dan bilang bahwa NCT 127 is 10 atau NCT 127 itu adalah 10 orang member. Jadi kayak banyak sekali yang belum mengikhlaskan kepergian dari Win-Win dan masih banyak sekali sampai saat ini orang-orang atau netizen itu berharap supaya Win-Win ini dapat comeback ke NCT 127. Kenapa dapat seperti itu? Karena di sini para penggemar itu percaya dan juga yakin bahwa sebenarnya Win-Win ini itu dapat bergabung ke dalam 2 subunit sekaligus. Karena kalau kalian lihat member-member NCT yang lain gitu ya, itu sudah ada yang memiliki 2-3 subunit gitu. Jadi kayak
kenapa sih Win-Win juga nggak bisa diberikan 2 subunit sekaligus aja gitu tanpa harus keluar dari NCT 127 gitu loh guys maksudnya. Dan selain itu banyak sekali dari para penggemar yang mengeluhkan gitu bahwa di sini Win-Win itu kayak tidak mendapatkan line distribution yang adil. Kalian itu pasti tahu nih, hal itu sangat buruk banget. Bahkan saat kalian itu ngebuat kompilasi baris dari Win-Win selama 3 tahun dengan NCT dan juga WayV, itu videonya kayak kurang dari 5 menit. Jadi dari video kompilasinya Win-Win tadi, itu banyak sekali dari netizen di sini kayak merasa heran gitu. Padahal Win-Win sudah lama banget di NCT. Ini videonya yang tahun lalu ya guys, udah 3 tahunan lah kayak gitu ya. Dan dia juga telah bergabung ke dalam 3 subunit yang berbeda, NCT U, NCT 127, dan juga WayV. Jadi setelah digabungkan dengan 3 subunit yang berbeda, 3 tahun berkarya, itu kok kurang dari 5 menit. Jadi kayak buat penggemar tuh merasa kayak heran gitu loh guys, aneh gitu. Selain itu, banyak juga dari penggemar berspekulasi mengapa SM tidak memberikan Win-Win lebih banyak line. Beberapa dari mereka mengatakan itu karena Win-Win tidak bisa menyanyi atau rap. Dan penggemar lain juga mengatakan itu karena dia adalah anggota Cina. SM juga sudah memiliki reputasi buruk dengan cara mereka menangani artis asing mereka. Jadi, itu benar-benar tidak mengherankan. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Win-Win pantas mendapatkan lebih banyak line? Pasti pantas dong ya Win-Win ini mendapatkan line yang banyak gitu. Karena menurut aku Win-Win udah waktunya sih diberikan kesempatan untuk mendapatkan line yang banyak. Tapi kalau di WayV yang Turn Back Time kemarin, aku ngelihat bahwa Win-Win mendapatkan peran yang besar sih. Aku ngelihat bahwa dia di sana kayak menonjol gitu. Serius, di Turn Back Time udah mulai kok Win-Win ini kelihatan. Serius guys. Dan pada Mei 2019 di acara Tiongkok, My Brilliant Master, Win-Win dari NCT atau WayV ini menjadi tamu, dan Win-Win memberitahu penonton selama episode bahwa dia tidak bisa menari dikarenakan sariawan. Namun di sini para penggemar itu merasa aneh gitu. Win-Win kan sariawan nih, tapi sariawan kan mungkin kalau dia mau menyanyi itu kayak terganggu gitu ya. Kalau menari kayaknya nggak terganggu deh. Nah, para penggemar di sana kayak berspekulasi nih guys, kenapa sih Win-Win ini tidak menari di saat itu? Dan seperti yang aku lansir dari channel Korea.com, kalian bisa cek channelnya ya guys. Jadi di sini dituliskan bahwa Win-Win itu tidak diizinkan menyanyi ataupun menari tanpa ada member-member yang lain. Perusahaannya juga tidak mengizinkannya bernyanyi ataupun menari sendirian. Untuk mencoba keluar dari bingkai, Win-Win terlihat bersembunyi di pojok. Anggota pemeran acara mempertanyakan apakah perusahaannya tidak mengizinkannya menyanyi ataupun menari. Mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk membantunya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka semua akan bernyanyi bersama. Jadi hal itu ngebuat para penggemar kesal saat penonton acaranya, dan mereka di sini banyak sekali mengkritik SM Entertainment atas apa yang dilakukan kepada Win-Win. Tapi di sini para penggemar ada juga yang membela SM Entertainment dan bilang gitu bahwa ini adalah perlakuan dari agensi dari SM Entertainment yang berada di Cina, yaitu Label P. Karena yang ngurus Win-Win dan juga WayV di Cina adalah Label B nih guys. Jadi sebenarnya kita itu tidak boleh menyalahkan SM-nya secara langsung, tapi mari kita pertanyakan hal ini kepada Label B-nya gitu loh guys. Kalau kalian sendiri sebagai netizen, bagaimana nih melihat Win-Win di acara tersebut, yang mana banyak orang yang sudah ngajakin dia, yuk kita nyanyi bersama, nari bersama, ayo bareng. Tapi di sana Win-Win kayak nggak nyanyi gitu, dikarenakan katanya sih tidak diizinkan oleh agensi. Katanya gitu guys. Gimana nih menurut pendapat kalian tentang hal tersebut? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau ada dari kalian yang sudah menonton acaranya bagaimana di saat Win-Win menjadi bintang tamu? Langsung saja sampaikan pendapat kalian, gimana perasaan kalian di saat menonton acara tersebut. Komen di bawah ya guys. Dan tak hanya itu saja nih guys, pada 2020 yang lalu, PS juga menuntut SM Entertainment untuk memperlakukan Lucas dan juga Win-Win menjadi lebih baik. Jadi dalam foto yang telah beredar secara online, dapat kalian lihat nih ya, Win-Win selain anggota lainnya termasuk Haechan, Cheno, dan Jaemin hanya ditampilkan dalam satu lagu dan hanya akan tampil di satu unit saja. Sebaliknya Lucas sama sekali tidak mendapatkan lagu baru. Dengan itu banyak sekali dari penggemar yang turun ke Twitter untuk menuntut SM memberikan distribusi line yang lebih adil serta memberikan lebih banyak lagu kepada anggota. Selain itu banyak juga dari pendukung Lucas dan juga Win-Win mendesak perusahaan hiburan tersebut untuk berhenti memberikan perlakuan yang tidak adil kepada para idolnya. Yang lain juga berpendapat bahwa ini bukan pertama kali dugaan mistreatment kepada anggota Cina, terutama untuk grup WayV. Akibatnya penggemar pun mulai membuat tren atau hashtag Lucas deserve better dan Win-Win deserve better di saat itu juga nih guys. Dan baru-baru ini ada hal yang terjadi lagi. SM Entertainment di sini dianggap telah merendahkan Win-Win dari WayV. Hal ini yang membuat agensi di sini mendapatkan protes. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa baru-baru ini merchandise WayV itu telah dirilis oleh SM Entertainment. Kejanggalan dari diorama merchandise itu terlihat dari salah satu scene di musik video Kickback. Dengan jelas seluruh anggota WayV terlihat berdiri dengan gaya yang super cool, terkecuali Win-Win yang menjadi satu-satunya member yang kayak berlutut atau duduk.
Sementara itu, berlutut itu menjadi sebuah sikap yang sangat penting dalam budaya Tiongkok nih guys. Karena mereka sangat jarang berlutut, terkecuali untuk berlutut di depan dewa, leluhur, atau di saat putus asa. Seperti memohon belas kasihan di saat terancam. Jadi nggak heran nih guys kalau SM Entertainment itu mendapatkan kritikan dan juga protes dari banyak orang gitu ya. Karena berlutut itu tidak sembarangan nih guys. Ya kayak merendahkan gitu kesannya. Masa sih nggak ada sama sekali foto Win-Win yang berdiri? Masa sih nggak ada ya? Dari sekian banyaknya foto, masa yang dipilih itu? Siapa nih editornya nih? Editornya ini harus kita kritik dulu nih ya. Jangan SM Entertainment-nya secara langsung nih guys. Karena aku rasa sih di sini kan ada tim kreatif juga yang sudah ngebuat merchandise. Jadi ya tim kreatifnya nih harus kita pertanyakan dulu, interogasi dulu. Kenapa sih Pak? Kenapa nih dari sekian banyaknya foto Win-Win itu yang dipilih yang berlutut gitu? Nggak ada foto yang lainnya Pak ya? Masa sih nggak ada sama sekali? Pasti ada dong ya. Tolong dong diubah dong Pak ya, supaya kita sebagai penggemar juga merasa tenang gitu ya. Karena kalau ngeliat ini kayak kesannya itu merendahkan gitu. Karena kalau berlutut kan seperti yang aku udah jelaskan tadi itu tidak sembarangan nih guys. Jadi kayak kesannya itu merendahkan Win-Win gitu. Hal ini yang ngebuat SM Entertainment itu diprotes nih. Jadi ya kita berharap aja ya, semoga dari permasalahan ini SM Entertainment itu dapat belajar gitu. Karena ini adalah bukan pertama kalinya terjadi. Ini itu terus terjadi dan juga terjadi. Belum lagi dari masalah lain distribusi, mengenai masalah Win-Win yang keluar dari NCT 127 sampai sekarang belum comeback lagi ke NCT 127. Habis itu ditambah lagi dengan permasalahan ini, ya jadi banyak banget gitu ya. So dari hal ini, apakah kalian merasa bahwa Win-Win mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari SM Entertainment atau bagaimana? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Ya kita berharap saja semoga Win-Win kedepannya dapat diperlakukan lebih baik lagi ya guys. Dan cingkuskan aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.